Halo semuanya, perkenalkan aku admin 3. Aku admin baru di sini. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah teori tentang bagaimana Kong nantinya bisa memiliki kekuatan yang selevel dengan Godzilla. Tapi sebelum memulainya, buat kalian yang suka banget sama informasi dan segala sesuatu yang unik dan lucu, gak ada salahnya dong kalau kalian berkunjung ke channel Mimin yang satu ini. Nama channelnya Kupas Tuntas guys. Siapa tahu kalian suka, monggo langsung di subscribe aja ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari duduk yang manis dan selamat datang di New Monster, dunianya para monster. Kong dipastikan telah tumbuh lebih besar di Godzilla vs Kong nanti. Paling tidak, menyamai ukuran dari saingannya yaitu Godzilla. Kita sudah mengetahuinya selama lebih dari 1 tahun dan telah dikonfirmasi oleh Warner Media dalam cuplikan presentasi Comic-Con Experience di Brazil. Tetapi Kong mungkin akan tumbuh lebih kuat lagi setelah menjadi Mega Kong, seperti yang ditunjukkan dalam bocoran mainan beberapa waktu yang lalu, yang disinyalir telah menimbulkan sedikit banyak tentang apa yang akan terjadi sebenarnya di dalam film tersebut. Teori yang digaungkan adalah Kong akan memakan radiasi yang berlebihan mirip dengan Godzilla di bawah Pulau Tengkorak. Dan Kong memiliki waktu yang memadai sejak tahun 1970-an untuk dapat bertumbuh lebih besar. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa untuk dapat menyajikan pertarungan yang sengit di antara kedua titan tersebut. Sepertinya radiasi bukanlah makanan khas bagi Kong, atau bisa dibilang bukan makanan kesukaannya. Kalian pasti sudah melihat dia ketika sedang memakan gurita di Monsterverse, jadi kita tahu kalau Kong sangat bergantung pada apa yang disediakan di lingkungannya. Dan jangan lupa juga dengan momen di mana dia memakan manusia di Skull Island, meskipun bisa dibilang itu dilakukan secara tidak sengaja. Kong juga memiliki variasi dalam hal mengkonsumsi makanannya. Tetapi apakah Kong juga memiliki kemampuan untuk menyerap energi mentah seperti radiasi? Atau mungkin ada penjelasan lain yang membuat Kong pada akhirnya bisa menjadi lebih kuat dan setara dengan Godzilla? Dalam penampilannya di film Toho, King Kong vs Godzilla, ia mendapatkan manfaat dan bantuan dari kekuatan listrik yang ia dapatkan. Ini adalah twist yang unik untuk inkarnasinya di Jepang, sama seperti film King Kong vs Frankenstein yang belum selesai dibuat, di mana di sana menceritakan Kong yang akhirnya mendapatkan kekuatan dan pada akhirnya bangkit kembali untuk bertarung. Hal yang sama juga terjadi pada Godzilla. Dan selama periode Showa dan Heisei, di mana badai listrik yang tercipta oleh stratosfer bumi yang kemudian menghidupkan kembali Godzilla dalam film The Return of Godzilla. Gue juga nggak tahu apakah Kong nantinya mendapatkan lonjakan pertumbuhannya dikarenakan oleh kekuatan petir. Meskipun petir listrik atau whatever lah selalu saja ditampilkan di setiap gambar latar belakang pertarungan Kong dan Godzilla di sebagian besar karya buatan para penggemar. Gue pernah melihat sebuah teori yang menyebutkan di dalam skenarionya mengatakan bagaimana jika seseorang dapat mengendalikan energi dari gravity beams milik King Ghidorah, sehingga dapat digunakan untuk membuat Kong tumbuh lebih kuat. Kepala Ghidorah yang terputus dan diselamatkan dari perairan Meksiko, kemudian dibeli oleh ekoteroris Alan Jonah di akhir film Godzilla King of the Monsters, di mana hal tersebut tentunya menjadi kunci bagi si Monster Zero untuk kembali lagi di Monsterverse. Meskipun hal itu bukan merupakan indikasi kalau Ghidorah akan beregenerasi dan muncul tepat pada waktunya di Godzilla vs Kong, Jonah atau Monarch dapat memanfaatkan kepalanya sebagai sumber kekuatan. Salah satunya untuk Mega Godzilla yang akhirnya membantu Kong dan memberinya keunggulan. Dan jika memang demikian, gua rasa akan lebih fair nantinya kalau Godzilla mempunyai nafas atom.
Rasanya lebih adil jika Kong juga memiliki sebuah kekuatan yang dapat menandingi Godzilla. Dan perlu diingat, kekuatan Gravity Beams milik Ghidorah adalah ancaman hebat bagi Godzilla di dalam pertempuran mereka. Dan Kong dapat menyakiti sang raja monster jika saja dia dapat melakukannya dengan memiliki kekuatan petir yang diambil dari Ghidorah. Beberapa spoiler mengklaim Kong dan Godzilla akan bertarung sebanyak 2 kali. Pertarungan pertama bisa membuat Godzilla berpikir kalau dialah sang alpha yang tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Kemudian Kong akan bersentuhan dengan energi Gravity Beams. Setelah itu, Kong telah siap kembali untuk ronde kedua. Dengan kekuatan seperti itu, Kong sangat mungkin memenangkan pertarungan tersebut, atau bahkan membunuh sang raja monster. Dan hal itu sampai saat ini menjadi ketakutan terbesar yang dirasakan oleh banyak penggemar Godzilla. Sekali lagi, ini semuanya teori, dan ini adalah teori yang sering diperdebatkan oleh banyak penggemar Monsterverse. Dan gua sendiri nggak yakin teori ini akan muncul di filmnya nanti. Tanpa kekuatan petir, Kong masih memiliki kesempatan untuk dapat mengalahkan Godzilla. Bagaimana menurut kalian guys? Komentar yang pertama dari Aldi Tiansyah Risandi. Olah, jadi ada kemungkinan kalau asal mula perseteruan antara Godzilla dan Kong itu diakibatkan oleh ulah Mechagodzilla toh. Masuk akal sih kalau berkaca dari movie Godzilla vs Mechagodzilla. Mengingat nggak mungkin juga sih dua Titan yang masuk kategori Alpha Predator bertarung tanpa sebab. Intinya nggak ada asap kalau nggak ada api. Terus dari Ferry Novaldi, Bang, kenapa kemarin sempat seminggu nggak update? Tahu nggak kita orang-orang nunggu bang? Iya bro, bikin itu apa? Video yang Monsterverse Timeline itu cukup banyak bro, jadi makan waktu gitu bro. Terus dari Audu Gaming, Bang, mungkin kapak Kong yang dari orang tuanya diperbagus jadi besar kali bang, jadi bisa dipakai untuk ngalahin Godzilla. Kalau ini bisa jadi. Cuman masalahnya siapa yang memperbagus? Mungkin Monarch kali ya. Terus dari Billy, soal ukuran Kong juga aneh, merasa ada yang aneh. Di komik orang tua Kong nggak segede Godzilla, tapi kenapa Kong sendiri malah bisa mencapai tingkat ukuran yang setara dengan Godzilla? Apa mungkin orang tua Kong itu kawin pas masih muda? Maksudnya sudah mencapai kematangan reproduksi tapi belum mencapai tingkat ukuran maksimal tubuh. Mungkin bro, bisa jadi. Terus dari Suhu TV Official, Bang, apakah Godzilla bisa memiliki sinar gravitasi Ghidorah? Kan di film King of the Monsters, Godzilla kan di akhir film menurut Godzilla ada cahaya sinar gravitasi Ghidorah. Bisa, semua hal bisa terjadi bro. Kita lihat aja nanti ke depannya di filmnya kayak apa. Ya by the way filmnya masih lama bro, tahun depan. Terus dari Kurnia Sukma Gemilang, Bang, bahas konsep awal Godzilla Legendary dong. Katanya konsep awal kepalanya mirip Zilla ya. Nanti gue bahasin deh bro. Bang, itu Godzilla-nya joget sendiri, nggak ditambah monster-monster lain atau Pacific Rim. Bisa, ntar gue tambahin bro. Terus dari Arif Bendol, Bang, gimana kalau waktu Madison manggil Ghidorah itu frekuensinya diganti frekuensi Kong, jadi nggak diundur lagi filmnya? Ide yang bagus bro. Iya, harusnya diganti ya frekuensi ke Kong ya, biar langsung aja filmnya, nggak pakai diundur-undur lagi. Terus, Bang, kenapa namanya King Kong jadi Kong? Dan apa yang terjadi jika Kong versus Zilla? Nggak seru bro. Ya bakal menang Kong lah, jauh dibanding Zilla. Terus dari VTR Hades, Bang, nanti di Godzilla vs Kong bakal ada King Ghidorah yang mecha nggak? Bisa ada, bisa nggak, tergantung. Tapi menurut gue sih nggak bakal muncul mecha King Ghidorah di Godzilla vs Kong. Kalau di film setelahnya bisa. Setelah Godzilla vs Kong misalnya Legendary bikin film lagi tentang Godzilla, bisa muncul. Karena untuk memunculkan Mecha King Ghidorah di satu film yang mempertemukan dua Titan yang akan bertarung itu terlalu beresiko bro, gitu. Terus kayaknya berantemnya di Skull Island karena Kong nggak bisa berenang. Terus bahas konsep Shin Godzilla 2. Oke bro. Terus dari Rofik Scout, kiranya siapa yang menang Godzilla vs Kong, Bang? Tolong dibales. Sebenarnya
kalau kalian nontonin video gua satu persatu, kalian sih sebenarnya udah bisa nebak yang jadi pemenang siapa. Cuman masalahnya gua nggak akan menyebut siapa yang jadi pemenang karena nggak ada yang tahu siapa yang memenangkan pertarungan nanti gitu. Dan ini semua cuman teori aja yang berdasarkan clue-clue yang ada gitu bro. Terus dari Headman, bang bahas tentang Kraken di Monsterverse. Ya ntar gue bahasin bro. Terus dari Rizky Dwi, bang tolong lanjutin Godzilla Timeline. Nanti bro, tunggu. Sengaja gue bikin part 1 itu sengaja bro. Jadi tunggu film Monsterverse yang banyak dulu, ntar gue bikin timeline kedua. Bang, Godzilla vs Kong, kalau Mecha Godzilla sama Mecha King Ghidorah, apakah ada yang mana? Maksudnya gimana? Mecha Godzilla sama Mecha King Ghidorah menang mana? Mecha Godzilla. Terus, abang emang dukung Godzilla atau Kong bang? Godzilla dong. Tapi kan gue realistis aja. Ya kalau emang Kong yang menang di filmnya nanti ya apa boleh buat gitu. Kita kan cuma sebagai penikmat aja bro, sebagai penikmat film. Ya selama filmnya seru ya fine aja. Terus dari Julvandian Ibrahim, semangat terus bang, thank you bro. Terus dari Hafiz Yusuf, dan Legendary Picture Warner Bros ternyata tidak hanya film Godzilla tapi film detektif Pikachu. Banyak bro filmnya bro, banyak banget filmnya Legendary Pictures dan Warner Bros. Terus dari Andi Firmansyah, bang apakah ada film Godzilla 3 setelah Godzilla vs Kong? Sampai sekarang belum ada pernyataan resmi ya kalau filmnya bakal ada. Cuma kita berdoa aja supaya ada filmnya. Semuanya tergantung dari ratingnya nanti film Godzilla vs Kong. Kalau emang bagus ratingnya, terus pihak Legendary dan Warner Bros mendapatkan keuntungan yang banyak, ya pasti dibuatin lagi. Cuman kalau filmnya gagal, dapat rating yang jelek, kayaknya nggak bakal dilanjutin lagi bro. Gitu. So terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada tambahan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.